Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawa di sini. Di sini kita akan mencoba belajar tentang ekonomi pariwisata yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan. Baik, langsung saja. Kita akan membahas dulu tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini diperkenalkan oleh World on Environment and Development. Artinya laporan mereka ini pada tahun 1986 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai development with meets the needs of the region without compromising the ability of future generation to meet their our needs. Artinya ini konsep ini menyarankan adanya penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan antara generasi, artinya antar generasi, seperti kesinambungan dalam sektor kehutanan, pertanian, kelautan, wisata, dan sebagainya. Dengan tujuan adalah untuk memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis sampai pada penerapan di lapangan. Jadi di dalam konsep ini artinya menyangka adalah semuanya semua unsur harus terlibat di dalam proses pembangunan berkelanjutan, baik di sektor kehutanan, pertanian, kelautan, wisata, dan sebagainya, dengan tujuannya adalah untuk memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis, sehingga muara akhirnya adalah seluruh elemen-elemen yang terlibat di pembangunan berkelanjutan ini bisa merasakan manfaat yang diperolehnya, dan yang lebih lagi adalah tidak adanya gangguan, artinya manfaat yang lebih mengganggu daripada efek negatif. Artinya tidak ada menimbulkan efek negatif seperti eksternalitas yang bisa memberikan dampak yang merusak lingkungan dan lain sebagainya. Dan menurut WTO ini mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, serta melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Jadi definisi WTO ini adalah di mana pembangunan pariwisata ini, ya artinya khusus pariwisata yang berkelanjutan, ini harus memenuhi kebutuhan wisata saat ini serta melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Artinya adalah kebutuhan saat ini harus terpenuhi tanpa menafikan, artinya tanpa merusak kebutuhan atau kesempatan waktu yang akan datang. Artinya manfaat yang diperoleh untuk pengelolaan manfaat sekarang, dan tidak bisa, artinya tidak bisa melakukan pengerusakan terhadap manfaat yang akan dieksploitasi oleh beberapa individu atau kelompok dalam kegiatan pariwisata, sehingga akibatnya adalah akan menciptakan suatu yang namanya adalah hubungan harmonis antara masa sekarang dengan masa yang akan datang. Masa sekarang bisa dimanfaatkan atau bisa dieksploitasi, tapi anak cucu atau generasi berikutnya bisa menikmati daripada kegiatan hasil dari wisatawan tersebut. Nah, yang kemudian tujuannya apa? Tujuan untuk mengarahkan pada pengelolaan seluruh sumber daya yang sedemikian rupa, ya kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dapat terpenuhi, dan juga memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Itulah merupakan muaranya ya dari pembangunan berkelanjutan yang ada di pariwisata. Nah, produk pariwisata yang berkelanjutan ini dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, artinya masyarakat, budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata. Artinya di sini adalah produk yang dihasilkan di ekonomi pariwisata yang berjalan ini bisa dirasakan, artinya bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa menjadi korban daripada pembangunan pariwisata. Dan yang kemudian, pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan dan peraturan yang harmonis dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus mencerminkan hal-hal seperti melibatkan semua pihak,
harmonis dengan lingkungan ini ditujukan untuk memecahkan masalah dengan sebaik mungkin terhadap masalah yang sedang dihadapi dan yang akan datang dapat diterima tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dari segi kesinambungan dan keterlibatan masyarakat yang dapat dievaluasi dan dipantau. Nah, jadi kalau kita simpulkan keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan konsep pembangunan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, sehingga saya berkonsep dari kronim di sini adalah ini mengkonsepkan dari keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan ini sebagai pembangunan yang terfokus pada dua hal. Yang pertama adalah keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi, dan lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Artinya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus konsisten jalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Ya, sekali adalah dari keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan sini adalah di mana di satu sisi konsep pariwisata ini sebagai aktivitas ekonomi harus bisa memenuhi pada kebutuhan masyarakat, tapi di satu sisi kebijakan daripada pembangunan yang yang lebih luas, ya kalau kita kaitkan dengan pariwisata, ini harus benar-benar konsisten dan sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Artinya adalah di mana dari kegiatan ekonomi pariwisata ini harus benar-benar sesuai dan sejalan atau konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga kalau kita simpulkan dari keterkaitan hal tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa kegiatan dari aktivitas pariwisata terhadap pembangunan berkelanjutan ini adalah bisa dipadukan dan bisa kita satukan untuk bisa memberikan kebijakan yang terarah dalam suatu pembangunan ekonomi. Baik, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan ini tugasnya silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan ke depan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.